Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kemenak ya ini Menak Yakut ya kembali dilaporkan ke KPK ya. Dan sekarang ini ya kaum perempuan mereka membagikan mengadukan Menak Yakut ke KPK. Untuk apa? Ya untuk menelusuri bagaimana dugaan-dugaan masalah pansus haji ini. Artinya apa? Artinya kalau mereka ada bukti ya silakan diproses. Kalau tidak ada bukti begitu kan? Ya silakan juga. Tapi kita lihat saja apakah pansus haji ini akan bisa menjerat ya Menak Yakut. Secara hitung-hitungan politik begitu kan ya, bisa saja mereka kena begitu kan ya, akan diseret. Mereka akan kena begitu kan. Tapi satu hal ya, selama Gus Yakut ya menunjukkan bahwa bagaimana jatah haji reguler lalu kemudian dialihkan ke haji plus, selama mereka masih ada data, saya kira mereka tidak akan bisa menjadi tersangka. Kenapa? Karena di situ adalah kalau hanya peralihan dari 20 kota haji yang kemudian sebagian mereka dialihkan, lebih banyak dialihkan kepada kota haji plus, itu kan masalah soal administrasi. Ya, itu kan bagi kami menganalisinya seperti itu. Tapi kita lihat saja pengalihan dari haji reguler ke haji plus itu, apakah ada indikasi dugaan-dugaan uang yang kemudian kekurangan misalnya ya, kekurangan atau kerugian negara lah bahasa kita begitu. Artinya kalau ada kerugian negara bisa saja si Menak Yakut itu bisa ya diseret, bisa saja diperiksa oleh KPK, bisa saja dijadikan sebagai alat bukti. Tapi kalau hanya peralihan mereka dari haji reguler lalu kemudian sebagian mereka dialihkan kepada haji plus dan hitung-hitungan masalah finansialnya itu adalah pas, itu tidak bisa dijadikan tersangka. Saya kira tidak bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini kan masalah administratif ya. Kalau soal masalah administratif tidak bisa, walaupun dugaan-dugaan pansus mengatakan bahwa ini kesalahan administrasi, kesalahan data misalnya begitu kan, itu tidak bisa. Itu tidak bisa dijadikan sebagai untuk bisa tersangka. Tapi kalau ada dugaan-dugaan korupsi di dalamnya, misalnya ada kerugian besar ya mereka akan kena begitu kan. Hitung-hitungannya seperti itu. Dan sekarang kita lihat saja bahwa pansus haji ini kan masih ditelusuri dan bahkan ada 5 laporan ke KPK terkait dengan Menak Yakut ini. Apakah mereka sudah punya bukti? Nah, KPK ini sebenarnya kan melihat temuan-temuan ini kan seharusnya tidak harus menunggu pansus begitu kan ya, pansus haji, mereka harus bergerak sendiri di situ begitu. Kalau toh pada akhirnya mereka bergabung untuk menelusuri ini, saya kira ini lebih baik agar menjadi transparansi ke depan. Bagaimana orang-orang yang kemudian ngantri puluhan tahun di situ, yang seharusnya mereka berangkat lalu kemudian tidak berangkat, dan ini harus diperbaiki betul begitu kan ya, tapi tidak bisa menjerat begitu secara administratif di situ. Mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini salah satunya adalah bagikan bunga jaringan perempuan Indonesia adukan Menak Yakut ke KPK. Ya, ini banyak sekali pro dan kontra ya. Menak Yakut kembali dilaporkan ke KPK ya, total ada 5 laporan soal dugaan korupsi kota haji. Menak Yakut ya juga dilaporkan, ini ada 5. Apa mungkin KPK mau menanggapinya tanpa izin pemerintah ya? Nama pengekor nikel. Ini komentar dari netizen. Memang saya pribadi apresiasi kepada DPR yang kemudian memberikan bekerja bersama rakyat ya. Kalau toh pada akhirnya yang seharusnya rakyat berangkat tapi tidak berangkat, ini yang seharusnya kita lihat kerugian negaranya begitu kan ya. Apakah mereka benar-benar dijalankan dengan baik atau tidak? Ini yang mesti kita telusuri oleh DPR. Berarti kalau DPR menjalankan tugas sebagai tupoksi mereka, saya kira apresiasi sangat luar biasa begitu ya. Ya kita tinggal tunggu saja pansus ini bagaimana begitu. Bagikan bunga jaringan ya perempuan ya Indonesia adukan Menak Yakut ke KPK. Mari kita baca. Sebanyak 10 orang perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia JPI membuat aduan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan KKN Kota Haji 2024 oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut.
Sebelumnya menyampaikan aduan, sekitar 10 orang perempuan dari JPI ini menggelar aksi dengan membawa spanduk bergambar Gus Yakut di depan gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan. Bukan hanya itu, mereka juga sebagai simbolis memberikan bunga mawar merah kepada pihak kepolisian dan security yang melakukan pengamanan dalam aksi tersebut. Bahkan koordinator JPI FIZ Robi mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat aduan kepada KPK terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau Gus Yakut sebagai menak. Bahkan Evi menduga Gus Yakut menyalahgunakan wewenangnya sebagai menak dengan menetapkan kuota haji khusus tambahan tanpa berkonsultasi dengan mitranya sebagai pemerintah, yaitu adalah DPR. Kan begini ya. Ini bagus sebenarnya bagaimana Gus Yakut itu harus ada komunikasi. Tapi kan di Kemenak sendiri kan ada undang-undangnya sendiri begitu kan ya, punya undang-undang sendiri yang kemudian bisa bagaimana mengatur orang-orang yang kemudian berangkat haji ini. Saya kira DPR kan hanya membuat regulasi ya, memberi tidak bisa menentukan kebijakan. Yang menentukan kebijakan itu adalah Menteri Agama, yang membuat regulasinya adalah DPR. Saya yakin dan saya yakinnya di dalam ini kesalahan administrasi begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya ada kesalahan administrasi. Makanya kan di negara kita kan sudah jutaan orang yang kemudian ngantri mau berangkat begitu kan. Tapi kalau toh pada akhirnya ini dialihkan kepada orang lain, ini menurut saya pribadi ada nuansa kezaliman yang seharusnya ini berangkat. Ini yang seharusnya ditelusuri betul apakah benar atau tidak begitu kan ya. Saya setuju kalau DPR itu menelusuri semua agar ya ke depan akan lebih baik begitu kan. Artinya apa? Artinya bersama-sama memperbaiki ya masalah haji ini. Bahkan ya Evi menduga Gus Yakut menyalahgunakan wewenang sebagai menak dengan menetapkan kuota haji. Bahkan ya untuk kata Evi, JPI mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa menak Yakut terkait persoalan kuota haji tersebut. Kami, aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia, mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Menteri Agama RI dan jajarannya karena ada 8.800 kuota reguler yang digeser menjadi kuota haji plus. Ya, khususnya ayolah bapak-bapak yang ada di KPK jangan menunggu lagi. Segera usutnya, ya, segera diusut kabarnya. Jadi ya mungkin hanya segelintir orang yang kemudian siapa yang menyuruh ini, tapi ini cukup memberikan apresiasi kepada masyarakat begitu, biar menemukan titik temu apakah temuan-temuan itu benar ya, bahwa peralihan dari kota ya haji reguler menjadi sebagian akan dialihkan menjadi haji plus. Wah, ini kita lihat saja nampaknya seorang Jokowi mulai agak kecewa begitu, Kemenak Yakut begitu kan. Kenapa? Karena ini hasil dari lobby politik dari seorang Jokowi. Jokowi minta tambah begitu 20.000 Pak ke pemerintah Arab Saudi. Ya berikanlah 20.000 ya. Makanya 20.000 itu kabarnya ini khususnya diberikan kepada haji reguler. Tapi sebagian mereka ya disalurkan kepada haji plus ya. Ohena plus begitu kan. Ya kita lihat saja nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini. Jangan lupa di subscribe.